Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Saya baru dapat ilmu, ternyata tekdung itu artinya juga termasuk ngantuk. Tekdung itu juga termasuk ngantuk. Jadi dalam memahami sesuatu itu paling enak adalah memahami bahasanya. Kalau dalam dulu pondok pesantren biasanya disuruh mensarai, disuruh maknani. Nah, makna itu penting, Bapak. Makna itu penting. Karena jika kita terlepas dari makna, maka kita terlepas dari hakikat dan tujuan dari bahasa itu sendiri. Gitu. Maka nanti insya Allah kita akan diskusi tentang mana ikhlasun. Gitu. Gitu. Pakai stop ya, pakai stop. Baik. Kenapa tadi saya tanya sehat Bu, sehat Bapak? Karena banyak orang di luar sana itu yang sehat juga. Banyak orang yang di luar sana tangki bensinnya itu penuh dengan bensin juga. Banyak orang di luar sana itu yang dompetnya itu penuh juga. Kalau kita kan kebanyakan dompetnya kan kayak kopiah sudah ya Pak ya. Kopiah itu kan kalau dibuka kan mangap gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah bahwasanya tidak semua orang dipilih Allah untuk bisa duduk di majelis seperti kita ini. Ya gitu. Itu pilihan. Itu dipilih. Dan itu rezeki. Ya gitu. Maka kalau misalnya hati kita sekarang punya masalah, hati kita sekarang punya beban, punya ujian, maka percayalah bahwasanya di dalam majelis ini, di dalam musola ini, di dalam masjid ini, kita semuanya sedang diberikan Allah rezeki. Dan itu besar. Kan gitu. Itu besar. Contoh saja sebelum nanti kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang bermajelis itu seperti ada di taman-taman surga. Seperti di taman-taman surga. Ada yang pernah ke Taman Bungkul? Taman mana ya? Dekat dari sini taman mana? Kali Judan. Taman Kali Judan. Enten dia Pak, taman kan Judan kan? Ya, sekarang pertanyaannya simpel. Taman Kali Judan, Taman Kali Judan, sama Taman Bungkul dan taman-taman yang lain itu, Taman Kali Piting ada Bu? Oh iya. Berarti kalau Taman Kali Piting itu bahasa Inggrisnya The River Cracker. Ya. Bahasanya Bu, dan ini kita harus diimani. Taman Kali Piting dan Taman Kali Judan dan Taman Bungkul itu ada di dalam atau di luar Surabaya. Saya ulangi lagi, taman-taman tadi itu ada di dalam atau di luar Surabaya? Maka ketika berpikir tentang hadis yang kita seperti majelis ada di taman-taman surga, itu di luar surga atau di dalamnya surga? Dalam. Maka Nabi Muhammad ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya siapa orang yang mencintai ilmu, siapa orang yang senang bermajelis, maka dia sudah nginden rumahnya di surga. Amin. Iya. Kan sekarang dicari rumah kan susah loh. Tanah di Surabaya kan luar biasa. Maka kalau misal di dalam majelis ini yang belum memiliki rumah, belum memiliki tanah, dan nanti insya Allah ketika kita sudah istiqomah di majelis, kita sudah DP tanah dan rumah kita di sana. Makanya istiqomah itu penting. Baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 55 ya, nanti bahasa Arabnya ayatnya mungkin bisa dibuka sendiri. Allah di sana mengabarkan bahwasanya dalam kehidupan itu pasti dan bahkan wajib di situ kan, kalau misalnya kita itu dipertemukan dan diberikan permasalahan. Ada di sini yang tidak punya masalah? Oh enggak, saya tidak punya masalah ya. Ada enggak? Ya kan? Saya tadi waktu di Betrit ya, itu ada banyak teman-teman yang sedang anaknya sedang kecil gitu kan, masih imut-imut gitu, kecil gitu. Kalau sudah SMP SMA itu biasanya sudah mantel gitu.
sudah muangkel loh gitu kalau kata kalau SMA gitu. Itu ya kita sharing terkait masalah permasalahan anak-anak kita, permasalahan bayi-bayi kita gitu. Makanya kita harus sadar bahwasanya ketika nafas itu masih ada di dalam kerongkongan, ketika masih kita hembuskan, berarti insya Allah di dalam kehidupan ini pasti kita menjumpai masalah. Itu mindset ya gitu. Karena kenapa? Allah tidak akan memuji hambanya yang beriman tentunya itu tanpa dipertemukan dengan permasalahan. Ya, wong kita sudah meninggal saja itu masalahnya nggak putus. Nanti ketika kita meninggal bukan sehari ya, malam pertama ketika kita meninggal saja itu sudah bertemu, kita harus menghadapi permasalahan yaitu malaikat yang keenam. Maka meskipun kita sudah meninggal saja masih ada masalah yang harus kita selesaikan, harus kita bertanggungjawabkan seperti itu. Maka banyak Bu orang, kemarin saya dapat cerita dari santri di Petrus. Ada orang cerita pagi-pagi kemarin itu Mas, ada ibu-ibu seperti ini habis pengajian seperti ini ya, habis pengajian seperti ini terus di rumput itu kan ada kali, di rumput itu ada kali, rumahnya itu belok kanan ke kali atau belok kiri saya lupa nih gitu. Itu ternyata ibu-ibu itu nggak belok, langsung lurus, langsung jebur kali. Dikira orang-orang itu kejebur, ternyata memang tidak, ingin menjeburkan diri, ditolong sama orang, dikasih kayu apa dan sebagainya di situ, tapi nggak mau meraih, malah dada-dada. Baru beberapa ditemukan sudah wafat. Baru diketahui bahwasanya itu sedang banyak masalah. Ya, itu sedang banyak masalah. Maka Bu penting menjadi orang yang mengilmui datangnya masalah itu penting. Nah gitu. Ya contoh seperti ini. Contoh bahasanya ada seseorang yang ada nggak di sini yang tahu masa depan? Ada nggak tahu masa depan gitu? Besok mau ngapain gitu ada tahu nggak? Atau ada gini ya? Ada seseorang yang di sini, ibu atau bapak atau ada adik bahkan besok masih hidup itu ada yang jamin nggak? Besok masih sehat ada yang jamin nggak? Ada. Maka rahasia itu penting. Kenapa sih Allah ciptain rahasia? Ciptain takdir, ciptain rahasia. Untuk apa sih? Agar kita itu selalu mendekat kepada Allah. Itu gunanya rahasia. Itu gunanya kita tidak tahu. Termasuk masalah. Ya kan? Ya. Ada seorang juga cerita sama saya itu tiba-tiba ban bocor 3 kali di daerah ITS. Ban bocor terus, habis itu nambal ban lagi. Nggak tahu kalau di depannya itu kan masalah nih. Malam-malam ban bocor 1 kali, cari tambal lagi susah. Ketemu bocor lagi sampai 3 kali. Ya kan? Nggak tahu kalau ketika ban itu nggak bocor, ternyata di depan itu ada tabrakan. Banyak motor yang tabrakan. Ya, secara logika jika bannya tidak bocor maka kemungkinan besar orang ini juga akan ikut ditabrak. Nah itu namanya rahasia. Itu namanya musibah. Pasti di balik musibah itu ada rahasia. Pasti di balik musibah itu ada hikmah. Ya kan? Orang itu kalau sakit Pak, sakit kan kena musibah kan. Orang sakit itu pilihannya itu cuma 2, mau sabar, mau ikhlas, atau mau brutu, tapi tetap sakit ya kan? Ya otomatis harusnya sebagai seorang muslim ya kita harusnya sabar kan. Nah, itu settingan kita sebagai seorang yang tertimpa oleh musibah ya kan? Sekarang saya mau tanya, tadi kan sudah cerita tentang ikhlasun. Sekarang saya mau tanya, ikhlas itu apa sih? Mereka tadi senang ketika Al-Ustaz tadi bilang tekdung itu ternyata maknanya itu juga ngantuk, mencakup itu, tidak hanya tentang tidur. Nah sekarang saya mau tanya, ikhlas itu maknanya apa? Bahasa ikhlas itu maknanya apa? Ini penting ya gitu. Memahami kalimat ini tuh penting karena kenapa? Ini harus available 7 bahasa Surabaya gini. Harus bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ikhlas. Ya, saya mau cerita aja. Dulu tuh di pondok saya itu ketika Ustadz ngajar gitu tuh hadiahnya simpel. Kalau anak sekarang hadiahnya apa? Gitu, hadiahnya sepeda, hadiahnya. Enggak, dulu tuh simpel. Saya tuh pondok di Suci. Kalau ada yang tahu ya di pondok Solikin Gresik.
Itu saya kayak gitu. Kalau akhwatnya cadar-cadaran semua, ya kalau di Gresik, dan itu Nahdien ketat. Itu harusnya katanya wajib cadar, kan gitu. Saya di Pondok Suci 3 tahun, waktu MTS, SMA-nya di Darul Ulum di Perongan. Dulu tuh Ustaz saya, itu kalau ngajar itu hadiahnya kayak gini ya, itu kan enak sekali kan, hadiahnya apa? Android. Saya kemarin lihat di Majelis Sadar Diri Android, iPhone, sepeda digantungin di situ, enak. Kalau dulu enggak, dulu hadiahnya apa? Hadiahnya dalam bekas minumnya Ustaz. Itu sudah prestis, berkah kok gitu, ya kan? Oh, aku bawa gidali, bawa apa? Oke berkah, nah, gitu. Dulu Ustaz, pokoknya bekas minum itu hadiah, oh semuanya ribut, kayak gitu. Tanya, apa ikhlas? Nah gitu. Ustaz, ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Itu jawaban saya itu, saya masih ingat gitu. Enggak, kurang. Ada lagi sampai lama dan lain sebagainya 30 menit. Habis itu baru beliau seperti ini. Kenapa kok saya bikin sayembara seperti ini? Karena saya yakin ketika usaha kita mencari jawaban itu usaha yang itu tidak mudah, maka insya Allah ilmu ini, jawaban ini akan selalu diingat sampai akhir hayat. Bener, sampai sekarang saya ingat maknanya. Ikhlas. Kayak gitu. Terus beliau udah gak ada yang bisa jawab, ya. Di situ ke papan terus beliau nulis gitu. Ikhlasun sama dengan murni karena Allah. Ikhlas itu adalah murni karena Allah, Bu, Bapak. Ikhlas itu murni karena Allah, ya kan? Jadi ketika kita semua perbuatan kita sandarkan kepada Allah, itu beres harusnya. Terus sekarang saya tanya, apa bedanya ikhlas sama ridho? Ya, apa bedanya ikhlas sama ridho? Ada enggak? Kalau ridho itu menolak. Kalau ikhlas? Berikan Allah. Kalau ridho? Berarti ridho enggak berikan Allah. Ayo, apa bedanya ikhlas sama ridho? Ini menjadi penting, ya. Kalau ridho? Itu menerima ketetapan Allah. Kalau ikhlas? Ikhlas itu murni mengharapkan ridhonya Allah. Oh, betul. Oke, baik. Kurang dikit. Ya benar. Ridho itu menerima ketetapan Allah. Kalau ikhlas itu mengharapkan ridhonya Allah. Kurang dikit benar. Benar, tapi kurang dikit. Simpelnya seperti ini. Ini terkait waktu. Kalau ridho itu adalah sesuatu yang memang sudah kita terima dan sudah terjadi, itu ridho. Ya Allah, aku ridho, anakku nuwakil, berarti kita aku ridho. Wes, aku ridho, tak terima ya. Aku ridho, penyakitku seperti ini, kolesterolku asam urat tuh ya Allah, kalau ini terus aku ridho. Itu sudah terjadi, itu sudah tertimpa dengan kita, ya. Kita lagi usaha, kita kerja dan sebagainya, ternyata ada pemotongan gaji kita, aku itu. Ya, datang ke sini ternyata hujan di sana, sepeda motornya kehujanan, ternyata apa namanya itu? Helmnya jadi gayung kan ya, di situ ada kolam renangnya, aku itu. Itu adalah yang sudah terjadi. Tapi kalau ikhlas itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Maknanya begitu. Kalau ikhlas adalah sebelum kita melakukan sesuatu, murni harus karena Allah. Tapi kalau ridho adalah kita menerima segala ketentuannya dari Allah. Hasilnya itu harus kita terima. Perbedaannya di situ. Jadi sudah beres. Contoh, pengen nolong orang, ya kan? Sebelum nolong orang, hati kita itu harus settingannya harus clear, harus bersih dulu. Aku pengen nolong orang, ya, bukan karena memang aku pengen dipuji atau bahkan mendapatkan feedback ucapan terima kasih, itu nggak perlu. Ya kan? Saya ulangi lagi, kalau ingin nolong orang nggak perlu feedback. Mosok waktu sunek kak, mosok ucapan terima kasih enggak, itu berarti belum ikhlas. Nolong orang itu karena memang ini perintah Allah, gitu.
Ya, jadi sudah beres. Gitu. Baru ketika orang itu langsung ditolong, tiba-tiba pencing gitu aja, tidak ucapan terima kasih, tidak apa, hati kita beres, nggak ada apa-apa. Ya itu ketentuannya. Settingannya seperti itu Bapak Ibu. Yang menjadi masalah kan ketika kita ada tendensi kita terlalu mulu-mulu berharap kepada orang lain. Aku tak boleh nang omahe arek iku tak ben lapo ben nanti ketika waktu hari lebaran aku dapat THR kan gitu. Itu kan yang jadi masalah. Sehingga ekspektasi dan harapan-harapan kita nggak kesampaian, kita jadinya sakit hati. Itu kan masalah hati lagi. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, kalau bapak-bapak sama ibu atau adik, saya senang ada ini cerdas-cerdas, senang ya. Melakukan suatu kebaikan, balasannya apa? Nah, ada lagi. Kalau melakukan itu dosa, balasannya apa? Ini penting. Kalau semisal kita melakukan suatu kebaikan, ini kata ulama salaf ya, bahwasanya inna min sawabil hasanati bada, wa inna min jazail sayyiati bada. Inna min sawabil hasanati bada, inna min sawabil hasanati basa. Hasan kebaikan. Balasan dari seseorang yang berbuat baik adalah kita diberikan kesempatan Allah untuk berbuat baik lagi, ya kan? Jadi nggak ada kata sukron gitu, nggak ada. Sekali lagi, balasan dari ketika kita berbuat baik, kita diberikan Allah kesempatan untuk kita berbuat baik lagi. Gitu. Jadi ketika kita ngasih sekarang nih, kita ngasih kopi katakan sama orang, atau sekarang ya ngasih makan gratis katakan kepada teman-teman yang ada di sekitar sini, ya kan? Balasannya apa sih? Balasannya adalah besok kita diberikan kesempatan untuk masak lagi, goreng weci kan bahasanya Malang, OTT lagi, goreng tahu lagi. Untuk apa? Untuk kita berikan makan gratis kepada masyarakat. Itu balasan dari Allah. Ya kan? Meskipun nanti diginiin tetangga sama kanan kiri. Kalau itu mati muda ngasih makan gratis, bahkan aku gak payu. Meskipun seperti itu ya, meskipun kan ada saya. Ya kan? Tapi enggak, balasannya bukan ucapan terima kasih. Bahkan kalau semisal teman yang lain habis makan nggak dicuci piringnya atau enggak, itu udah nggak urusan gitu. Yang penting kenapa sih? Yang penting kita bisa berbuat lagi, dan itu balasnya dari Allah. Sama seperti kita berbuat keburukan atau dosa. Enak gitu kan? Wa inna min jazail sayyiati bada. Jika kita berbuat keburukan, kita berbuat dosa, balasannya apa sih? Kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan stimulus oleh Allah untuk berbuat keburukan dan dosa lagi. Sesimpel itu. Ya kan? Maka jika ada orang teman-teman bertanya seperti ini, ikut sugih, tapi kok berbuat buruk terus, tapi kok tambah sugih, ya kan? Ya memang itu balasan dari Allah. Agar kenapa? Akan berbuat terus, berbuat buruk terus, kayak gitu. Settingannya seperti itu. Maka teman-teman, maka ibu-ibu sama bapak-bapak yang gitu, kalau hati kita itu sudah murni, kita condongkan sama Allah, kita pasrahkan sama Allah, ikhlas ketika melakukan sesuatu hanya karena Allah, tidak berharap tendensi apapun, bahkan sekedar ucapan terima kasih dan ridho terhadap ketentuan Allah, apapun itu ketentuannya, semenyakitkan apapun itu ketentuannya, maka insya Allah nanti balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Sekarang simpel, surga itu kita dapat gara-gara apa sih? Sholat, ibadah. Kita kan gara surga nih, ya kan? Semua gara surga kan ya? Gara-gara surga itu dapat gara-gara saya tadi ibu Allah ridho. Benar. Dia ridho nih Gusti Allah. Kan banyak juga kan cerita-cerita bahwasanya ini loh. Kalau semisal semuanya itu dimatematika,kan Pak, ya dimatematika,kan kan Allah salah satu sifatnya kan adil kan ya. Ya dimatematika,kan dan sebagainya. Entek resik awak dia. Sih entek resik dia. Mau gimana sholat kita berapa menit? Dikonversikan satu hari itu loh berapa menit? 30 menit.
mean, katakan ya kalau sholat wajib aja itu kan 5 menit ya, 10 menit deh kali 5 berapa? Nah 1 jam dah. Terus ngarep surga itu piye? Hitungannya nggak pas. Itu makanya berapa adalah ridho. Jika berbicara ridho adalah berbicara kualitas. Gitu kan. Maka sandar sama Allah. Kayak gitu. Dapat masalah ridho ya Allah, ridho. Gitu. Akhirnya kenapa? Hidup kita enak. Dan gitu. Iki anakku wis tak didik. Kok sik nuwakale piye? Lah sampeyan, Mbak. Nabi itu nabi loh. Nabi itu nabi. Ini si ono anak kayak ngono aja loh. Istrinya seperti itu. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Terus Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf itu? Nabi. Nabi Yusuf sama Benyamin sing soleh. Lihat-lihat deh, buang kali kayak ngono. Adik di jegono sumur. Tenang. Maka bukan domain kita memang. Domain kita adalah ikhtiar. Ikhtiar. Diikhlasi. Mari ngono hasilnya apa? Diridhoi. Ya kan? Jadi. Terus ada doa Bapak Ibu. Dan ini doanya penting. Ya, ada yang suka sedekah subuh di sini. Saya kira rajin semuanya ya. Atau sedekah lah. Tapi subuh, duhur, asar gitu. Tapi kan fadilnya memang subuh. Kita sedekah Jumat. Ada yang sedekah? Saya sedekah. Wah, gak mulia nih. Anggap aja semua. Terus saya tanya, apakah sedekahnya 100% diterima? Wallahu a'lam. Apakah sedekahnya 100% diterima? Ya. Ya, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak. Tapi wallahu a'lam. Tapi kita sebagai muslim itu harusnya yakin bahwasanya sedekah diterima. Aku yakin. Cara yakin, hakul yakinnya gimana? Nah ini penting. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, entah itu sedekah berupa barang, berupa uang, berupa tenaga kita, harus diimbangi dengan doa. Kenapa doanya semuanya kan? Robbana atina Robbana ya Allah terima, ya Robbana. Dan ini penting. Setiap doa kan kita nggak tahu nih. Karena kenapa sih? Allah itu hanya menerima hambanya yang takwa. Nah kan kita kan nggak tahu, wah aku takwa, gitu kan kita nggak bisa. Makanya harus diimbangi dengan doa ini Bapak Ibu. Bukan hanya seperti aku iki gajiku tak sedekahno kabeh. Bagus. Tapi secara fikih, secara syariat harus diimbangi dengan doa ini. Karena kenapa? Belum tentu ini diterima semuanya. Belum tentu. Agar kenapa? Agar tingkat husnudzon dan hakul yakin kita semakin tinggi gitu. Syarat-syaratnya Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa kita agar seluruh amal-amal kita itu diterima sama Allah. Maka ketika kita berbuat apapun, landasi dengan doa ini. Robbana du Gusti taqabbal minna, terimalah apapun, ya kan? Dari sedekahku, dari amalku, dari tobatku, dari ibadahku. Innaka antas samiul alim, karena engkau panjenengan maha mendengar dan maha mengetahui. Udah. Dan itu tidak amali gitu. Enak. Hati itu jadi bersih gitu. Ya kan? Ketika ada orang bola-balik ditolong, ya kan? Tapi kok tidak ada feedback kayak gitu, ya udah. Nolong orang, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ngasih anak yatim, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, beres. Ya kan? Datang ke masjid pemuda, bawa beras, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, beres. Ikhlas jadi. Dampak dan efek terhadap kehidupan kita itu besar. Dan ini harus dihafal. Ini harus dihafal. Karena kenapa? Ya udah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Sakersane Pak, tasane Gusti Allah lah. Saya tambahin. Ini juga menjadi penting. Ayat pertama Al-Quran apa? Yang dulu ayat pertama, ayatnya Bapak, bukan suratnya, ayatnya. Ayatnya Bapak, Ibu. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa?
Ya, itu makna dari kemenangan. Saya nggak orang nyalain juga sih. Cuma apa bedanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kalau pengasih semua dikasih, kalau sayang belum tentu semua orang dikasih. Kalau pengasih semuanya dikasih, kalau penyayang belum tentu semuanya orang disayang kan gitu kan? 70%. Kalau 70%. Kalau kasih semuanya dikasih, kalau sayang belum tentu gitu kan? Kalau bapak-bapak gini kan gitu. Ada orang-orang semuanya dikasih, kalau sayang ya cuma sama istri gitu. Ada istrinya yang di sini bapak. Saya tuh lebih seret dengan makna dari bahasa Jawa. Nah, jadi saya seret banget. Ini pas gitu, kan gitu. Kalau maknanya bahasa Jawa itu Bismillah, kalau salah di single gitu. Santri ini dia. Di itu Bismillah kelawan menyebut asmanya Allah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut asma Allah pas sama. Bismillah kelawan menyebut asmanya Allah. Bismillah. Ar-Rahmani itu kang welas asih ing dalem dunya bloko. Kalau bahasa Jawa ini yang Maha Pengasih di dalam dunia saja. Nah, kalau misal teman-teman ya, yang paling berharga dalam diri kita itu apa sih? Yang paling berharga dari seorang muslim itu apa? Hah? iPhone. Yang paling berharga. Yang paling berharga dari kita itu iman. Itu yang paling berharga. Gak bisa dikonversikan dengan apapun. Yang paling berharga itu adalah iman. Gojek ma iku pesawat jet wake, mobil Alphard wake dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi paling berharga adalah itu. Gak peduli. Ronaldo juga gak ada pedulikan sama Allah. Diberi gaji berapa juta dolar pun dikasih kan. Ya kan? Gajinya Ronaldo itu kalau semisal dibelikan apa OT itu paling sekali kepiting ini full OT KB gitu kan. Kan bosok. Gak penting. Karena Rohim, Allah Maha Rohim, ngasih semua, dikasih semua. Ya, boyku siapa jenenge? Orang terkaya sekarang itu? Yang dulu Elon Musk, sekarang itu yang punya ibu pasti tahu. Itu loh kalau itu yang paling kaya sekarang. Dulu Elon Musk. Itu nggak penting, dikasih sama Allah, nggak apa-apa. Wes Elon Musk dikasih sama Allah. Yang itu kan itu Ar-Rahim. Begitu yang bertakwa, baik pun yang beriman maupun enggak. Makanya ibu-ibu sama bapak dan teman-teman gak usah iri ketika ada orang yang komaksiat tapi terus sampai tambah sugi ya. Itu Rohim, Allah Rohim. Adil itu Allah. Karena kenapa? Rohim. Baru yang selanjutnya Rahman, yang seperti kata mbaknya, belum tentu dikasih sama Allah. Nah gitu. Karena kenapa? Ar-Rahman turkan welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Kalau Rahim itu semua makhluk dikasih sama Allah, kalau Rahman belum tentu. Rahman itu hanya untuk hamba yang beriman dan itu jadinya nanti di akhirat. Di dunia iya, di akhirat iya. Kita garis bawahi di akhirat. Kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya agama apapun sama ya kawan. Semuanya bisa masuk surga dengan itu yang berbeda-beda gitu kan. Dengan itu yang berbeda-beda benar, semuanya itu yang salah kan gitu. Dan Nabi Muhammad berdakwah khusus untuk mengislamkan kok, kenalkan syahadat kok, lagi kok orang Nasrani jadi bisa menuju surga kan ya orang hajat gitu. Gak wedi loh ketemu Nabi Muhammad besok gitu loh. Kembali ke Ar-Rahman. Maka istiqomah itu penting. Untuk apa sih? Dapetin Ar-Rahman gitu. Makanya tadi ketika tadi ketika awal gitu kan pembukanya itu kan kita itu harus berusaha meninggalnya dalam keadaan yang baik. Nah, gitu. Maka hadisnya ada dua yang saya hafal ya, enggak saya hafal saya bisa itu. Hadis yang berkaitan dengan innama itu ono luru, ada dua. Yang pertama itu yang paling terkenal adalah innama lamalu bi. Oh, hafal hadis. Ada satu lagi. Innama Innama sobirin. Harus sabar.
innamal a'malu binniyat wa innamal amalu bil khawatim. Semuanya setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Itu hadis arba'in yang pertama, ya kan? Secara asbabul wurudnya itu adalah ketika ada seseorang kan innamal a'malu binniyat wa innama di kulim miring manawa pamangkan jatuh sampai akhir ilaih lah itu soalnya gitu. Ustaz Mukri hafal dari sampai akhir di Arba'in Nawawi yang pertama tentang niat. Nah gitu kan. Itu adalah kita itu setiap perbuatan itu diganjar sesuai dengan niat kita. Ya kan? Jadi niat terus dijaga. Nah itu niat itu adalah keikhlasan. Habis itu ditambah doanya tadi apa? Setelah melakukan sesuatu, Rabbana taqabbal minna innaka ditambah doa itu. Tapi jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak, ada innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya, endingnya. Maka istiqomah itu penting, sangat penting, ya kan? Istiqomah itu sangat penting. Istiqomah dalam kebaikan, ya kan? Maka bermajelis seperti ini, ya kan, dalam grup-grup yang ibu-ibu jamaah yang sering masak-masak. Kalau masak kan apa makan orang makan gratis sama masak ibu-ibu kan ya. Nah itu menjaga istiqomahan ibu. Itu penting. Sambil masak, sambil sholawat, sambil ghibah. Ih, lu mau ngomong terus ibu. Ya kan itu terus gitu. Bolak-balik mari antri, budal mana antri. Jangan apa-apa Ustaz. Jangan kalau usah dirasani. Sholawat aja. Kalau ada ikut jalan sholawat. Dan nggak apa-apa. Udah bisa gitu. Kita jaga keniatan, ya kan? Jangan sampai pas waktu masak-masak, pas waktu bagikan, katakan riba. Nih, habis itu kita pundut sama Allah, dipanggil sama Allah. Lah, terakhirnya gak api tapi dibani. Kan rugi pola waduh, gitu kan. Selama iki diniati amal yang baik, diniati mempersembahkan sesuatu yang paling terbaik, lah kok endingnya yang buruk. Nah itu kuncinya di istiqomah. Nah gitu. Niat baik, tambah doa tadi, tapi juga dengan istiqomah. Karena kita nggak tahu. Lagi-lagi kita nggak tahu endingnya kita seperti apa, kita nggak tahu. Saya kemarin itu pulang ke Gresik, saya asli Gresik. Ada yang Gresik di sini. Saya Gresik, desa dekat Lamongan, namanya kecamatan Dukun. Kalau teman-teman Dukun itu belakangnya bunga, dayu bunga gitu. Gitu saya pulang itu dalam rangka 40 hari nenek saya. Nenek mingguan, bukan nenek langsung, nenek apa ya? Mbaknya nenek gitu loh. Ya itu. Saya pulang ya gitu. 40 harinya dalam rangka seperti itu. Setelah acara tahlilan ya, karena memang culture-nya nadiin tahlilan, itu saya balik pulang ke rumah gitu. Saya balik ya baru selesai parkir mobil waktu itu. Habis itu ke rumah dan sebagainya, ngobrol-ngobrol ringan dan sebagainya. Mbak saya dapat telepon. Terus habis itu teriak. Mbak saya dapat telepon teriak. Gitu dulu. Lapo dan sebagainya. Saya bilang gini, Mbak apa sama bilang Kaharin, pengen saya jahit Kaharin, apa Mbak? Kahar meninggal. Kahar itu adalah anaknya yang nenek saya meninggal. Kahar, namanya Hartono. Memang gemuk orang, gemuk gitu. Ternyata setelah habis acara tadi ya dan sebagainya itu langsung kecapean, dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan ya, di situ langsung meninggal ya. Memang kayak gitu kan. Sebulan sebelumnya gitu saya pulang sendiri. Kalau bawa kendaraan itu kan biasanya saya bawa keluarga gitu. Saya sekarang tinggalnya di Murasik. Kemarin saya pulang naik bis turun di Lamongan, dijemput Kahar. Di jalan itu cerita banget, cerita seperti ini. Almarhum Pak Alif dia cerita seperti ini. Kamu sih gini aku ini saya itu rezeki itu jor gitu. Sedino itu loh aku gak
saya tuh setiap hari itu tidak kurang dari uang 3 juta. Itu kalau dari apa namanya, kalau di sini ada bapak 3 juta itu kecil bagi saya. Wajah-wajahnya kan ahli semuanya kan, kayak itu beliau tuh bilang, saya tuh sehari itu nggak kurang 3 juta dan selama hidup nggak pernah seperti ini. Nah gitu, selama hidup nggak pernah seperti ini. Juga 3 juta dan sebagainya, saya nganterin orang dan sebagainya. Beliau punya travel tapi khusus untuk imigran gitu, khusus seperti itu. Aku nggak pernah sampai kewalahan saya ini gitu, sampai aduh terkadang pengen istirahat seperti itu gitu. Kok dijor gitu, rezekinya tuh dijor gitu. Baru saya ingat, ya Allah benar. Orang itu kalau sulit itu disyukuri. Karena kenapa? Orang tuh kalau sulit, kalau nggak punya uang itu disyukuri. Alhamdulillah ya, apa rezeki itu akeh. Yang belum saya dapat itu masih banyak. Tapi kalau seperti Kahars ini, almarhum Pak saya ini, rezeki mau dihabiskan, dijor, biar. Habis itu enggak. Cepat. Karena kenapa? Rezeki sudah habis. Saya merinding dengan bahas ini. Saya mikir, saya ingat guyonan masih saya gitu. Habis beli motor Piaggio itu yang warna kuning yang itu, habis itu habis beli mobil. Aduh, nyari mana? Ya tak beli video gitu. Kamu pengen ganti gini. Ganti mobil kan? Kalau di rumah itu mobil utama. Berarti saya berpikir, iya ya, berarti orang itu kalau rezekinya itu masih banyak, masih ada, masih susah, insya Allah itu masih dijaga sama Allah. Tapi kalau misalnya sudah habis, ya pasti akan dipanggil. Dan itu masih muda, paling saya itu masih muda. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada tetangganya itu yang jor-joran, wah ini rezeki nabi entah, ya kakak gitu juga. Kakak itu bisa. Tapi kita tuh menjadi apa ya? Menjadi tenang gitu. Menjadi tenang gitu. Ya. Menjadi syukur, menjadi syukur. Ayat syukur itu, ini saya lupa ayatnya. Jadi ini mondok kakek turui, kakek apa? Tak dunia kayak gini. Ya saya dulu tuh di pondok itu agak-agak nakal ya. Serius, saya kegundul 3 kali. Yang pertama berkelahi gara-gara salah dengar sirop ya kan, akhirnya berkelahi saya kegundul 3. Saya termasuk orang yang nakal kayak gitu. Maka teman-teman saya itu banyak yang ke Mesir, banyak ke Al-Azhar, banyak lah gitu. Pintar gitu. Saya termasuk orang yang nggak pintar gitu. Nah gitu. Sehingga kalau bilang berdakwah dan lain sebagainya itu pas di Better Youth. Yang saya nggak pintar, ini cara nih yo, sing aku ilmuku cukup bermanfaat gitu. Akhirnya jadi Better Youth pas. Kalau di Better Youth itu orangnya pang semua. Di sini nggak ada yang nakal ya. Kalau di Better Youth ada yang bunuh orang, keluar dari penjara juga ada. Nah gitu, tatoan full dari sebagainya ada. Gitu kan. Diskusi gitu, Mas aku ya apa gitu. Aku kan bandar narkoba ceritanya, bandar narkoba. Terus ini pengen tobat lah, aku piye gitu. Saya bilang dosa itu kalau misal kita bertobat itu secara syariat kita itu harus husnudzon sama Allah diampuni. Tapi secara adabnya kita harus melihat diri kita punya hutang. Maka ketika kita bertobat, anggapan diri kita punya hutang. Sehingga nambahnya itu adalah dengan kebaikan yang lebih besar. Nah, ada yang memang kita harus tutup tobat kita diterima, kita harus aku yakin itu gitu maksudnya. Cuma adabnya adalah menutup masa lalu kita itu dengan kebaikan selanjutnya yang lebih banyak. Nah, gitu. Makanya ketika orangnya tatoan, terus artis tato, terus narkoba dan lain sebagainya gitu. Saya akan banget dengan ibunya gitu. Saya bilang seperti ini, iso apa? Gak sopo, mas iso aku main nato. Oke. Tak gawe program hapus satu. Makanya kalau dibaca versi ada program hapus satu. Namanya Adam ya dia. Di pasar. Nah, kita alhamdulillah sekarang punya 2 mesin hapus satu, yang satu itu harganya 30-an.
kita 2 gram usia, alhamdulillah. Akhirnya ya dihapus itu orang-orang tatonya seperti itu. Kan asyik gitu akhirnya ya. Kalau dulu kan kamu yang tahu gitu, tato dan sebagainya kamu yang tahu, pigmen, kulit dan sebagainya gimana cara kamu yang tahu. Ya udah kamu sekarang dulu gambari orang, sekarang hapusin. Kan asyik. Kayak gitu. Sama nanti ada teman-teman juga kayak gitu. Makanya kalau misal orang sekalian apa namanya menjelaskan, kalau Beatrice Foundation kok wakil banget programnya ya, karena orangnya akeh potensinya wakil, kena program gitu aja. Oke, balik ke ayat syukur, ya kan? Kan enggak? Saya lupa ini surat apa, Ibrahim kalau nggak salah, atau apa namanya Al-Insyirah. Lain syakartum, ladina lakum dan kafartum minat adalah syakir. Kata ayat itu tuh seru gitu. Kalau kita gitu guys, coba diartikan. Lain syakartum, ladina lakum. Artinya kenapa? Oh iya, siap benar. Iya. Sesungguhnya La in syakartum la azinallakum. Barang siapa, ini nahi ya Ustaz ya, menjelaskan ya kalau secara nahu. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ziyadah tuh ditambah. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan kalau misal kita bersyukur Bapak Ibu, pasti akan nikmatnya akan ditambah. Ya. Rezeki disyukuri, nikmatnya akan ditambah. Nah, kata nikmat di sini itu artinya itu bukan hanya sebatas kuantitas. Aku kemarin dari Ustadzil bersyukur nikmatnya ditambah, gajiku tetap aja malah dipotong. Di PHK malah di lay off, ya kan? Bonusku malah dipotong, dicari bersyukur malah dikurangi, ya kan? Maka kita harus bisa memahami ayat ini itu bukan hanya tentang kuantitas, tapi kualitas. Nikmat itu berbanding lurus dengan keberkahan. Keberkahan itu maknanya apa Bapak? Ayo adik-adik, berkah itu apa? Berkah itu ziyadatun fi khair. Berkah itu ziyadatun fi khair. Kita bahas ayat ini dulu ya, potongan ayat ini dulu ya. Lain syakartum ladina lakum, ya kan? Akan nikmatnya akan ditambah. Keberkahan itu adalah ziyadatun fi khair. Nah, ziyadatun fi khair itu ziyadah itu ditambah, khair itu apa? Kebaikan. Maka ketika kita syukur, nikmat kebaikan kita, keberkahan kita akan ditambah. Jadi bisa jadi tentang kualitas. Uang segini itu cukup dan gak ada penyakit, kan seru daripada sama digaji 5 juta per bulan tapi penyakitnya udun segede sama ini. Oh kabeh kan. Ya mending titik aja tapi gak ada penyakit kan gitu. Tapi Allah kata khair itu sendiri punya makna. Makanya tadi saya senang banget ketika tekdum itu maknanya gak hanya tidur tapi juga ngantuk. Sama khairun itu artinya baik. Li hasan artinya baik atau bagus, sama. Li ma'ruf artinya bedanya. Ini perlunya melihat dari sisi apa namanya luhonya, dari sisi bahasanya, dari sisi mantiknya kan gitu. Kalau hasan itu lebih condong ke fisik, ya kan? Yang bisa diri indra, ya kan? Kan? Usul khuluqnya, ya kan? Akhlaknya apik, unsur dulu ke motor. Tapi kalau ma'ruf itu dari arafah, ya rifu, ya kan? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sifatnya universal, ya kan? Iki kasih, apik ini ma'ruf ini, kan seperti itu. Semua orang bisa gitu. Tapi kalau khair itu kebaikan yang itu maknanya indikatornya itu adalah Allah yang nentuin. Itu khair. Maka kalau hidupnya berkah, artinya ziyadatul fil khair, kebaikan ini khairun itu adalah tergantung Allah gitu. Indikatornya Allah. Contoh kayak gini. Allah itu senang sampean miskin, guys. Itu khair menurut Allah. Dan kita harus pasrah, guys. Daripada suki gak siap kan ya. Suki gak siap mana kayak? Bingung, guys. Dulu miskin sering jamaah di Masjidil Muda.
besok yakin pola Pak, ya kan? Lata jadinya. Sehingga kenapa? Sehingga nggak jadi taat. Jadi itu jadi harus dinikmati. Nah, potongan ayat selanjutnya. Kurang 7 menit. Padahal sih pendahuluan. Potongan selanjutnya itu adalah lain syakarsum lazina laku. Barang siapa yang bersyukur, nikmat keberkahan khairnya akan ditambah. Tapi potongan ayat yang selanjutnya ini seru. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur atau enggak bersyukur, itu bukan nikmatnya dikurangi loh. Kayak gitu. Settingannya enggak seperti itu. Allah enggak kesana gitu. Tapi apa? Wala in kafartum inna adabillah. Wis adab itu kalau nggak bersyukur, kalau kufur itu dikasih adab, nggak cukup adab. Adabillah syadid, syadidun itu artinya pedih. Wong sing kufur nikmat, wis dikasih rezeki tapi gak gelem sholat, dikasih rezeki tapi gak gelem bayar zakat, sedekahnya ditahan, maka insya Allah akan tunggu waktu saja akan dikasih adab, dan adab itu pedih. Lagi-lagi Bu, Bapak, ini adalah untuk cermin ya. Ayat ini untuk cermin, ya kan? Bukan untuk senter. Apa bedanya? Ya, kalau cermin adalah untuk diri kita, ya, jangan sampai tunggu nih. Oh, tunggu itu adab kasih. So itu harus irit dulu. Tinggal main tingkat di tingkat terus. Terus kok adab dulu. Cermin. Le center itu adalah apa? Untuk nerangin orang ini loh. Kawan-kawan ini center. Makanya paling penting adalah kita punya cermin. Center oke lah di rumah. Tapi paling nggak center untuk menerangi rumah kita sendiri. Jangan nyentar tombol nih. Loh. Nah gitu ya. Terakhir. Settingan hidup itu adalah ketika kita mendapatkan masalah apa? Ketika kita mendapatkan masalah itu apa yang harus kita lakukan? Gitu. Ketika mendapat masalah apa yang harus ketika kita mendapat masalah apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan langsung mikir kan, bicaranya gimana? Bicaranya gimana? Ya kan? Tiba-tiba tagihan membengkak, listrik membengkak katakan. Lah gaji Kak membengkak sih. Bicaranya selesai. Gimana caranya selesai? Karena gitu. Tapi pikir dikit. Akhirnya apa? Stres. Padahal settingannya Allah itu nggak seperti itu. Nah, manusia itu diciptakan bukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam dirinya yang itu diberikan Allah. Ya kan? Manusia itu diciptakan untuk apa sih? Diciptakan untuk mengakui kehambaannya lalu bersandar sama Allah. Begitu. Saya ulang lagi, manusia itu diciptakan untuk mengakui kehambaannya, mengakui kebodohannya, mengakui ketidakmampuannya, mengakui kelemahannya lalu bersandar sama Allah. Dongo dhisik, njaluk dhisik baru ikhtiar. Dongo dhisik, doa dulu baru ikhtiar. Tinggal enak nanti, gampang ridho nih. Kalau kayak gitu nanti kita akan susah. Mau apa? Mau berharap dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Seperti itu. Anak kita sudah didik, ya, kita sudah didik dari sekolah, disekolahkan yang baik, disekolahkan Islam dan lain sebagainya. Tapi kok nyatanya kok ada bisa elek dan lain sebagainya. Gak bisa kalau tidak setiap hari kita kencangi dengan doa. Saya beberapa kali ngisi di sekolah Islam juga ya sama. Kami punya program penanggulangan narkoba, konseling terkait masalah narkoba di PT Foundation. Sekolah Islam benefit make kami gitu kan, sudah habis apa namanya kayak kalau bahasa kami campaign project dan sebagainya gitu. Diem saja, ternyata habis selesai gurunya saya sudah selesai ya ini ya, tolong bapak guru, ibu guru keluar dari ruangan gitu.
Ustaz aja keluar dari ruangan, keluar dari datang saya pakai sekolah Islam. Terus kita bisa untuk mohon maaf ya Bapak Ibu. Sekarang kalau cuma dilihat ini apa dan sebagainya, mohon maaf sekarang lebih canggih lagi. Handphone itu lebih canggih. Ya, aplikasi lebih banyak di situ. Ya. Apa dan sebagainya, ada ini yang itu hacking, ya kan? Kita ketinggalan. Iya kan? Kita ketinggalan, nggak bisa. Ya gitu. Sekuat apapun kita jaga secara kerat gitu, susah kalau sekarang zaman sekarang. Ya kan? Kok anakku tiba-tiba mau pinter ya? Jawab persoalan matematika kok tiba-tiba pinter? Ternyata chat GPT. Tahu chat GPT? Gak tahu ya? Tahu ya? Chat GPT ya tahu? Chat AI, chat GPT itu. Segala permasalahannya sama tanya di situ dikasih solusi. Lebih 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat lebih canggih daripada Google, chat GPT itu. Ya kan? Contoh, gimana caranya buat handphone? Itu bisa kasih rumus dan lain sebagainya. Kok Google kan enggak? Itu chat GPT. Tapi pinter Bu sekarang. Apa? AI. Nggak bisa. Kok anakku kok di kamar terus ya waktu solire, belajar dan sebagainya. Adalah chattingan sama orang lain. Kencan online kan bisa. Gimana kita? Kalau kita kencangi doa sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Kalau biabina solihin dikencengi gitu. Kalau bana-bana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina dikencengi gitu nggak bisa. Nggak bisa. Zaman-zaman sekarang itu nggak bisa kalau misal di dalam setiap sholat kita, lisan kita nggak berdoa sama Allah, nggak kita pasang sama Allah. Semakin canggih kan? Ikhtiar tentu, ya kan? Tapi kuatir dengan doa. Baik, insya Allah seperti itu karena sudah jam 9 ya, saya juga tidak mau dolim terhadap ibu-ibu yang punya anak ya, dan bapak-bapak yang mungkin ada kewajiban setelah ini. Kurang lebihnya saya ngapunten, saya mohon maaf dan terima kasih sudah diberikan kesempatan. Jika perlu berdiskusi monggo. Di Betul Foundation itu ada beberapa part yang memang program yang kita ciptakan memang khusus untuk ngurusi anak-anak nakal. Khusus ada. Bahkan ada kajiannya itu anak-anak pang. Tatuan ngabe. Tatuan ngabe ada. Saya pernah ngisi itu tiba-tiba ambu nogo belakang. Kok. Kan saya ngombe. Iya. Tadi itu welcome drink. Tapi dilarang piye kan? Dikurangi ya gitu. Di kami enggak itu kalau di kami enggak dilarang dulu. Yang penting apa? Yang penting dibatasi saja. Tapi enggak dihalalkan. Enggak apa-apa kok ngombe. Ya kan seperti itu namanya ngurus hukum fikih kayak iso gitu. Tapi apa? Sudah enggak apa-apa. Yang penting nyaman dulu. Ya kan? Karena kenapa? Simple. Ya, hati itu ibarat ruangan. Hati itu ibarat ruangan. Ya kan? Ruangan itu kalau gelap itu cara neranginnya sih. Ibaratnya di ruangan ini kan banyak nih, bagus nih. Lampunya banyak, berapa nih lampunya? 1, 2, 3, 6. Ya 6. Lampunya 6. Ruangan gelap. Berarti kita kan gelap. Tuh. Atau hati orang sekitar kita itu gelap. Tuh. Gimana caranya itu terang? Gimana caranya itu nur? Kan di Al-Qur'an kan minan nur ila dzulumat. Minan nur ila dzulumat ila nur balik. Minan dzulumat ila nur. Dari kegelapan menuju ilah nurin, terang. Gimana caranya? Kan ada menuju, ada proses di situ. Ya kan? Ketika diri kita masih buruk, ketika ada kesadaran teman kita masih buruk, keluarga kita katakan masih buruk, masih belum mau sholat katakan. Caranya itu simpel disertai Al-Qur'an. Nilai dzulumati ilah itu menuju ke nur. Caranya kenapa? Ruangan ini gelap, ada 6 tombol. 1 dipetek dulu, klik, masih remang-remang tuh Bapak. Masih remang-remang. 2 lagi dipetek lagi, di turn on lagi, klik, agak terang. Tek sampai terang benderang seperti ini. Itu rumusnya Al-Qur'an.
bahwasanya setiap hati yang buruk itu rumusnya adalah ditambah saja kebaikan, dihadirkan saja kebaikan dalam hati kita, ya ini insya Allah nanti akan terang benderang. Ojo dipaksa dihilangkan keburukan langsung, gak iso. Ditambah saja kebaikannya terus gitu kan. Kalau ada jamaah di sini yang belum mau ngaji wis gak apa-apa lah, ya penting melu bantu-bantu dhisik, bantu-bantu sosialnya. Kita doain bareng semoga istiqomah, semoga gelem salat kata. Amin. Itu yang cara kita. Ya, ada kemarin yang tanya, mengerikan tanyanya. Mengerikan kalau misal di teman-teman gitu kan di Bedrit tanya. Sama lihat ditanya seperti ini pasti kepengen ngantem ya masalahnya gitu. Nabi Adam itu alien apa gak? Kamu jawab piye? Alien. Saya pernah tanya seperti itu, kalau ngajar Al-Quran gitu kan. Ustaz saya mau tanya. Oh iya, Nabi Adam itu alien apa gak? Dengan wajah polos gitu. Oh ada kita tanya kok ini gitu. Tapi kalau misal saya tidak jawab, berarti kalau saya pribadi dianggap bodoh nggak masalah kan gitu karena memang bodoh. Tapi saya takutnya adalah cahaya Islam ini nggak bisa masuk di dalam dirinya. Dia itu orang yang mohon maaf, orang yang anak punk itu biasanya ideologinya itu kiri, ideologinya itu sosialis, komunis biasanya. Mainnya nalar, saya harus bisa, guys, kayak gitu. Kenapa kok tanya seperti itu? Ya saya perlu jawaban ilmiah gitu. Saya harus bisa jawab. Saya tak bulat-bulat nol gitu. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu yang rasio, yang sesuai dengan metodologi. Oke. Metodologinya dari sudut yang mana? Kon ngambil metodologi Barat atau metodologi Islam? Kan ilmiah. Metodologi Barat Bapak Ibu yang pernah skripsi itu awalnya dari mana? Rumusan masalah toh? Jurnal-jurnal kan rumusan masalah toh. Gak percaya dulu itu Barat. Gak percaya pokoknya itu Barat. Makanya tunggulah rumusan masalah. Baru nanti hipotesis dan sebagainya. Kalau metodologi ilmiahnya orang Islam harus timbul percaya dulu, harus iman dulu. Lekon gak ngerti iman bisa, baru cari tahu. Sehingga kenapa? Sehingga bertambah imannya kan gitu. Maka kamu yang mana ilmiahnya gitu. Menang. Kan akhirnya ada orang yang tidak tahu esensi yang dia. Akhirnya saya jawab seperti ini. Alien itu apa? Alien itu adalah ekstrateritori, IT gitu kan, kalau bahasa Inggrisnya IT, ekstrateritori. Berarti kan di luar bumi kan, ya, di luar alam semesta. Oke, luar itu apa? Alam semesta itu sendi. Kan kalau bicara teritori, ya, langit tuh. Kan Nabi Adam kan dari surga itu kan di langit. Anggap aja di langit itu lah. Kalau bahasanya gampangnya sama orang itu. Terus teritori ini bingung. Tapi saya jawab nanti saya. Akhirnya saya jawab seperti ini. Endingnya sekarang bulut-buluti dan sebagainya, dan dia kalau misal bahasanya itu menangkap kebra, gitu. Ibaratnya gini mas, bapakmu itu udunan gede, kudikan lah, gitu. Saya ngomong begitu. Bapakmu itu kudikan gitu, ya. Dan orang itu tahu kalau itu gede. Tapi kan saya tidak ngomong, mas bapakmu gudikan ya, kan tidak mungkin saya. Karena itu ada. Maka saya juga tidak mungkin jawab Nabi Adam itu alien apa enggak, saya tidak mungkin jawab. Karena kenapa? Itu ada. Ono sungkani, ono ada. Kayak gitu. Dan itu penting dan tidak penting kan karena seopo pertanyaan. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Istiqomah ngaji. Anak pempang gitu. Dan itu kita harus seperti itu dan. Mari kalau misal teman-teman kan akrab banget dengan jalan kan, ya di jalan itu kan riwa-riwi kan, banyak permasalahan, banyak persoalan dan lain sebagainya. Ketika di sini ada jamaah itu kok nyeleneh dan lain sebagainya, pakai aneh-aneh, dengan sholat gurung gelem dan lain sebagainya, itu sabari, bisa. Kayak gitu. Dulu saya waktu kuliah itu khatam namanya Das Kapital sama Madu Dargal, khatam. Al-Qur'annya komunis saya khatam. Saya dulu tuh kalau ada kok videonya di Instagram saya mimpin 22.000 guru itu demo waktu itu. Tapi saya tetap sholat, jenenge santri ini tetap sholat kayak gitu. Satu mikir kok iso ya, kok aku pelajari seperti ini. Alhamdulillah baru proses sekarang ada orang seperti itu saya bisa nyalain
Gak gitu maknanya das kapital. Itu halaman ini sebelah kiri, bagian bawah. Bisa seperti itu. Nyalain orang gitu. Akhirnya kenapa? Kalau dibilang tarung itu menang saya. Akhirnya aku kan perkaitan dengan masalah ekonomi kan. Mulai disabar. Insya Allah itu Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Semoga yang hadir di sini semuanya amal-amal ibadahnya diterima sama Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan. Semoga doa-doanya terijabah. Semoga yang belum menikah segera ditemukan sama jodohnya. Semoga yang ada menjadi yang solih. Amin.